Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artesa Chandra Fitrian. Saya dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. NIM saya ARS 2004. Di sini saya akan menjelaskan apa itu divertikulitis. Divertikulitis adalah suatu peradangan divertikula yang terdapat pada saluran pencernaan. Divertikula sendiri ini merupakan penonjolan abnormal yang berupa kantung-kantung yang terbentuk di sepanjang saluran pencernaan, terutama pada usus besar atau kolon. Di sini ada beberapa faktor risiko divertikulitis, antara lain yaitu 1. Mengkonsumsi makanan rendah serat. Yang kedua, memiliki riwayat keluarga dengan divertikulitis. Yang ketiga, menggunakan non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSAIDs atau aspirin dalam jangka panjang. Coding sistem digestik pada penyakit divertikulitis yaitu berkode K57.92. Penyebab divertikulitis ini karena terjadi pencernaan makanan yang bergerak sangat lambat melalui usus besar. Tekanan yang diakibatkan makanan dan feses pada usus besar ini dapat menyebabkan beberapa titik usus besar menjadi lemah, sehingga terbentuk abses-abses kecil pada dinding kolon. Gejala divertikulitis ini akan muncul atau terjadi ketika abses meradang hingga berujung infeksi. Divertikulitis ini tidak menular dan tidak mengakibatkan kanker. Ada beberapa gejala yang ditimbulkan divertikulitis, yaitu antara lain yang pertama, kram dan nyeri perut bagian bawah yang awalnya tidak teratur tetapi akan semakin sering dan terus-menerus. Yang kedua, feses yang disertai darah. Yang ketiga, kembung. Yang keempat, demam. Yang kelima, menggigil. Yang keenam, sembelit atau diare. Dan yang ketujuh, kehilangan nafsu makan dan mual. Ada beberapa diagnosis pemeriksaan penunjang divertikulitis, yaitu yang pertama CT scan yang bertujuan untuk melihat atau memeriksa kondisi dinding usus besar. Yang kedua ada kolonoskopi, yaitu untuk melihat kantong-kantong yang terbentuk pada dinding usus. Pemeriksaan kolonoskopi ini tidak disarankan pada kondisi akut divertikulitis karena dapat memicu robekan pada dinding usus besar. Ada beberapa komplikasi yang dapat diakibatkan divertikulitis, yaitu antara lain yang pertama, abses yang timbul ketika terbentuk kumpulan nanah di dalam kantong usus divertikula. Yang kedua, fistula. Ini terjadi akibat terbentuknya saluran abnormal di antara usus besar dan kantung kemih usus kecil atau vagina. Yang ketiga, obstruksi usus, yaitu penyempitan yang terjadi pada usus besar akibat peradangan, sehingga mengakibatkan tersumbatnya jalan keluar feses. Yang keempat, perforasi atau peritonitis, yaitu kondisi peradangan atau infeksi di dalam rongga perut atau peritonitis yang terjadi akibat rebaknya divertikula atau perforasi, sehingga isi usus tumpah ke dalam rongga perut. Selanjutnya ada pengobatan divertikulitis. Pengobatan divertikulitis ini akan disesuaikan dengan gejalanya. Bila gejala masih terbilang ringan, maka disarankan hanya untuk yang pertama, mencukupi kebutuhan cairan tubuh untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan rendah serat saat nyeri perut masih dirasakan. Yang ketiga, memberikan obat pereda nyeri seperti parasetamol serta antibiotik untuk mengobati infeksi yang sedang berlangsung. Pada divertikulitis dengan gejala yang parah, maka dianjurkan untuk dirawat di rumah sakit karena agar mendapat penanganan yang lebih tepat. Pihak rumah sakit akan memberikan terapi. Yang pertama, memberikan terapi cairan dan nutrisi melalui infus. Yang kedua, meminta untuk puasa selama 1 minggu untuk mengistirahatkan usus. Yang ketiga, memberikan antibiotik melalui suntikan untuk mengatasi infeksi. Yang keempat, memasang selang ke lambung atau NGT untuk mengosongkan isi lambung. Yang kelima, menganjurkan prosedur operasi, terutama pada penderita yang memiliki gangguan pada sistem kekebalan tubuh, mengalami divertikulitis berulang, atau mengalami komplikasi. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah divertikulitis, yaitu yang pertama, konsumsi makanan tinggi serat untuk melunakkan feses dan mengurangi tekanan di dalam saluran pencernaan. Yang kedua, perbanyak minum air putih untuk mengurangi resiko sembelit. Yang ketiga, olahraga secara teratur untuk menjaga fungsi usus dan mengurangi tekanan di dalam usus besar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.